Pemirsa, Kementerian Kesehatan meluncurkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital base untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis di daerah, khususnya wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Program ini dinilai agar program spesialis dapat didapatkan oleh semua dokter, tidak hanya dari kalangan tertentu. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan batch ketiga program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Rumah Sakit Pendidikan sebagai penyelenggara utama atau RSPPU, di mana 58 dokter dari daerah berpartisipasi dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan spesialis nasional. Budi mengatakan bahwa mulai tahun ini Indonesia secara agresif memasang fasilitas-fasilitas medis modern di 514 kabupaten dan kota. Dan diharapkan pada tahun 2027 semua selesai terpasang, hal ini agar para dokter bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada publik. Budi mengatakan bahwa melalui pendidikan berbasis RS yang dipilih untuk belajar bukan yang orang tuanya terkenal dari agama atau golongan tertentu, tetapi dokter-dokter dari RS yang pasiennya membutuhkan layanan spesifik, perekrutan dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Budi menyebut pendidikan kedokteran spesialis sangat mahal, sehingga hanya orang-orang yang mampu atau punya privilege yang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, program tersebut dibuat agar putra-putri di daerah memiliki kesempatan yang sama dalam belajar. Selain itu, para peserta juga dibayar selama pendidikan agar mereka tenang dan fokus dalam bekerja. Saya baru memutuskan bahwa kita akan memasang juga di seluruh kabupaten kota alat yang namanya endoskopi, laparoskopi, agar semua dokter bedah bisa melakukan bedah-bedah yang paling banyak seperti hernia, usus buntu, atau ganti empedu itu tidak usah dibedah terbuka tapi dengan menggunakan alat laparoskopi. Kekurangannya cuma satu, adalah jumlah dokter dan terutama distribusi. Jadi mengapa hospital base ini didirikan? Teman-teman juga bantu menjelaskan. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mendistribusikan dokter. Siapapun asal orang tuanya, apapun sukunya dia, apapun agamanya dia, selama dia memang putra daerah yang bekerja di rumah sakit yang membutuhkan layanan spesialistik, dia yang akan kita rekrut. Teman-teman tahu di seluruh dunia tidak ada dokter pendidikan dokter spesialis yang harus bayar uang kuliah, itu tidak ada. Dokter spesialis itu dibayar gajinya. Itu adalah perbedaan kedua yang harus kita sampaikan juga. Struktur pembiayaan pendidikan dokter spesialis tidak bisa terus-menerus semahal ini dan semakin hari semakin naik. Ini akan mempersulit, akan membatasi supaya kita memastikan semua proses prosedurnya, mulai dari rekrutmen, pemilihan muridnya, pemilihan gurunya, cara gurunya mengajar, sikap dari dan sistem pembelajarannya, berapa jam dia harus belajar, dan kualitas hasil pendidikannya, dan juga yang paling penting kualitas mental dari para peserta didiknya itu dijaga dan diatur sesuai dengan standar internasional yang ada. Kita berharap quality lulusan kita, karena sertifikasinya sama dengan sertifikasi internasional, bisa juga diterima untuk bekerja di negara-negara lain di seluruh dunia. Diketahui Indonesia masih membutuhkan dokter umum sekitar 92.000, kemudian dokter gigi sekitar 129.000, dan spesialis sekitar 51.000. Adapun jumlah peserta daripada program hospital base saat ini adalah berjumlah 58 orang, terdiri dari prodi anak 10 orang, prodi mata 10 orang, prodi neuro 12 orang, prodi jantung dan pembuluh darah 10 orang, prodi ortopedi dan traumatologi 10 orang, prodi onkologi radiasi 6 orang. Nantinya para dokter ini ditugaskan di berbagai daerah di luar Jawa, di mana nanti akan ditempatkan di Sumatera 18 orang, di Bangka Belitung 3 orang, di Kalimantan 12 orang, Sulawesi 6 orang, Maluku 6 orang, Papua 6 orang, dan NTT 7 orang.